oleh pencipta. Jadi talenta ini merupakan pemberian dari pencipta. Dasar dari talenta ini ada 3, yaitu Tuhan memberikan kemampuan kita, yaitu kemampuan berpikir. Berarti kita semua mampu berpikir, itu bawaan. Kemudian kemampuan merasa, kemampuan emosi, itu juga bawaan, dan kemampuan berperilaku. Jadi kita bisa merumuskan apa tindakan yang harus kita ambil. Jadi 3 ini. Di dalam ilmu pendidikan, ini disebut kemampuan berpikir itu adalah kognitif, kemampuan merasa itu adalah kemampuan afektif, dan kemampuan berperilaku itu adalah psikomotor. Berarti kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, tetapi ada orang yang dari bawaannya lebih unggul menggunakan pikirannya. Baru nanti dia gunakan perasaannya. Orang lain lebih unggul menggunakan perasaannya daripada pikirannya. Baru nanti perilakunya. Saya kasih contoh. Langsung dia gunakan pikirannya. Dia bilang, Papa juga begitu. Jadi dia gunakan pikiran. Sedangkan kalau yang unggul di perasaan, kalau dimarah, kamu begini-begini. Langsung dia bilang, langsung menangis, menetes air matanya. Berarti ini unggul di perasaan. Nah, berarti teman-teman, para siswa, kalau orang yang unggul di perasaan itu dari lahir, sampai dia nanti dewasa, tetap lebih unggul dia gunakan perasaannya ini daripada pikirannya. Makanya orang-orang dewasa yang unggul di perasaan, biasanya mereka kalau menonton TV, itu mereka siapkan sapu tangan, siapkan tisu, lalu dicari channel yang ada air matanya. Nah, baru nanti kalau sudah mulai ada air matanya, baru dia menangis. Nah, lewat si pemikir, dia perhatikan. Wah, ini kan hanya TV. Kamu menangis-nangis gara-gara ini. Udah, matikan aja TV-nya. Sesudah dimatikan nanti TV-nya, si perasa ini mengatakan, betul-betul orang itu ya. Tidak ada lagi perasaannya. Hanya tinggal pikirannya. Nah, itu kira-kira yang unggul di perasaan. Berarti kalau orang itu unggul di perasaan dari lahir, itu sampai dia tua pun tetap duluan dia gunakan nanti perasaannya itu. Itu bawaannya. Nah, sebaliknya ada orang yang unggul dia di perilaku. Dia ngomong dulu atau bertindak dulu, baru nanti dia pikirkan, wah, maunya tadi saya tidak ngomong itu. Nah, ini dia menyesal. Nah, banyak sekali teman-teman saya yang unggul di perilaku ini, mereka berhasil sebagai sales, sebagai marketer. Ditelepon oleh customer, Pak, boleh dikirim barangnya enggak sekarang? Oh iya, boleh. Padahal barangnya enggak ada. Tetapi nanti sesudah itu dia telepon semua toko-toko yang apa, supaya barang itu bisa ada. Makanya berhasil dia sebagai sales dan marketing. Nah, kalau orang bekerja sesuai dengan talentanya, apa yang terjadi? Dia merasa puas, seolah-olah tidak bekerja, penuh gairah, dan itu yang kita katakan dia menemukan passionnya. Nah, di Eropa saya pelajari tes talenta bawaan ini talent inventory ini. Nah, semua anak-anak di Eropa, anak-anak SMP, itu diberikan tes ini. Sesudah diperoleh, diketahui selama beberapa tahun untuk menemukan karir apa yang cocok, yang sesuai dengan kekuatan talentanya. Makanya orang-orang barat hampir tidak ada yang salah jurusan. Karena mereka sudah melalui proses menemukan bakatnya. Itu kira-kira. Jadi, kita lanjutkan. Dari talenta bawaan itu diperoleh atau kita peroleh, berarti ada yang ada di dalam diri kita sekarang. Berarti bakat ini, kalau dibaca hasil psikotesnya itu, kadang-kadang ada sifat-sifat tertentu mirip mama. Ada sifat-sifat tertentu mirip papa. Nah,
istri saya membaca hasil psikotes anak saya, dan semua yang jelek dia katakan persis papanya. Nah, nanti dibaca juga oleh Bapak dan Ibu, dilihat siapa, persis siapa. Nah, berarti di dalam tubuh kita ini, di dalam DNA kita itu, ada kode-kode instruksi yang menentukan sifat-sifat kita. Makanya dalam ilmu psikologi dikenal ada dua unsur yang membentuk kepribadian, yaitu satu, faktor bawaan, itu yang disebut faktor permanen, yang membentuk kepribadian kita. Jadi ini faktor bawaan ini nilai yang dites oleh tes kita ini. Dan dua, faktor lingkungan, itu faktor sosial. Lingkungan, misalnya disiplin itu bukan bawaan, itu adalah faktor sosial. Makanya kalau ada anak kembar identik lahir, satu dididik di Cinere, satu dibawa ke Jepang, 12 tahun kemudian beda kepribadiannya. Satu lebih disiplin, satu mungkin ya mengikuti disiplin kita di sini. Nah, berarti beda. Nah, karena itu faktor sosial, budaya, pendidikan, pelatihan yang diikuti beda. Makanya kalau orang yang pernah mengikuti retret, anak yang tidak pernah mengikuti retret, ya tentu berbeda pengetahuannya dan juga nanti kepribadiannya. Itu kira-kira. Nah, kita lihat dari semua hasil studi ada 16 tipe kepribadian bawaan yang sudah diidentifikasi selama 40 tahun. Manusia dibagi talenta bawaannya itu dalam 16 kotak ini. Nah, untuk melihat kotak talenta bawaan putra-putri Bapak dan Ibu, coba dilihat hasil tesnya. Di bagian halaman pertama, ada sampul seperti ini, ada nama anak, dan ada 16 peta bakat. Nah, lihat peta bakatnya dulu sebentar. Karena nanti berdasarkan peta ini yang akan kita ulas di dalam penjelasan ini. Nah, kita lihat, saya kasih kesempatan sebentar untuk melihat dulu hasilnya. Nah, biasanya kalau di peta itu misalnya nomor 1, ini hilang nomornya, diganti dengan gelarnya. Jadi ini ada the most responsible. Nanti nomor 2 hilang nomor 2-nya, diganti the most loyal. Jadi diganti nomor-nomornya, Bapak ya. Kalau nomor 7 hilang nomor 7-nya, diganti the idealist. Itu. Nah, saya andaikan Bapak dan Ibu yang di rumah sudah melihat hasil psikotes anaknya. Kalau belum, hubungin Pak Yunus supaya bisa dikirimkan sebentar, karena semua sudah ada di file elektronik. Dan anak-anak juga coba dilihat sebentar di handphonenya, itu kira-kira tema bakatmu ada di nomor berapa. Itu yang paling penting. Nah, kita lanjutkan. Halaman pertama ini ada sampulnya. Kita buka, ada halaman isi, daftar isi. Kita buka lagi, ada halaman pertama yang ada dimuat di situ tingkat konsistensi. Jadi biasanya di situ ada nama anak, lalu ada gelarnya, lalu ada huruf kecil-kecil, lalu di situ ada tingkat konsistensi. Nah, lihat tingkat konsistensinya. Kalau tingkat konsistensinya 80%, 90%, bahkan 100%, maka boleh kita katakan sebagian besar hasil psikotes ini menggambarkan diri anak. Itu kira-kira. Tapi kalau 70% tingkat konsistensinya, maka boleh kita katakan ada 30% yang mungkin tidak menggambarkan anak. Karena tidak konsisten, hanya 70%. Sedangkan kalau misalnya dia itu 65% tingkat konsistensinya, berarti ada 35%, lebih banyak lagi tidak sesuai. Berarti ada 65% aja yang sesuai. Berarti perlu dibaca dengan teliti. Nah, pertanyaan, mengapa ada tingkat konsistensi ini? Bagaimana sih? Mengapa orang bisa tidak konsisten? Nah, ternyata waktu menjawab psikotes ini, sering anak-anak atau para siswa yang sekarang menjawab, itu tidak menjawab sesuai dengan diri aktualnya. Tetapi dia jawab sesuai dengan diri yang idealnya, yang dicita-citakannya. Saya kasih contoh. Ada pertanyaan.
apakah Anda itu A, suka ngobrol, B, suka diam? Sebenarnya anaknya suka diam, tetapi ini diri aktualnya suka diam. Tetapi dia bilang suka diam itu kan tidak bagus. Sering saya dikritik. Kamu pakai sudah dikasih mulut oleh Tuhan, pakailah ngobrol. Kok diam saja? Maka menurut diri idealnya, yang bagus itu suka ngobrol. Maka dia pilih suka ngobrol. Berarti bukan diri aktualnya. Atau sebaliknya, anak itu sebenarnya suka ngobrol. Sehingga setiap kali bagi raport, selalu guru mengeluh. Bu, Pak, ini anaknya sebenarnya baik, tetapi suka ngobrol di kelas. Bagi anak itu, begitu ada pertanyaan, apakah Anda A, suka ngobrol, B, suka diam? Dia bilang suka diam. Karena ngobrol itu tidak bagus. Selalu dikomplain oleh guru. Nah, berarti kalau semakin banyak orang memilih diri idealnya, makin tidak konsisten. Berarti hasil psikotes ini bukan menggambarkan dirinya, diri aktualnya, tetapi menggambarkan diri orang yang dicita-citakannya itu. Berarti kurang akurat. Itu kira-kira. Makanya tingkat konsistensi ini, orang tua tanya, sejauh mana tes ini valid? Ya, lihat tingkat konsistensinya. Semakin dia konsisten, baca, semakin banyak menggambarkan diri anak. Semakin dia kurang konsisten, tentu semakin mungkin tidak valid. Semakin banyak yang tidak sesuai. Begitu kira-kira. Nah, sekarang saya lanjutkan penjelasan. Berarti seminar ini, boleh kita katakan, merupakan seminar untuk memvalidasi benar enggak hasil psikotes itu, bakat anak itu ada di situ. Karena kalau tidak, berarti hasil psikotes ini ya digunakan secara bijaksana. Karena tidak menggambarkan anak. Karena psikotes bisa jadi banyak menggambarkan diri idealnya, tetapi bukan diri aktualnya. Begitu kira-kira. Nah, maka ikuti seminarnya supaya kita memvalidasi. Kita lihat kotaknya sekarang. Makanya tadi saya bilang, lihat dulu kotaknya ada di mana. Semua anak yang ada di kota nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anak-anak yang ada di sini tergolong dari bawaannya adalah introvert. Berarti dari mana kita tahu dia introvert? Dulu, waktu dibawa ke TK, hari pertama menangis. Hari kedua, mamanya mesti ada di dalam ruangan. Hari ketiga, mamanya ada di luar, tetapi pintu mesti dibuka. Supaya dia lihat mamanya ada di luar. Nah, berarti anak-anak ini butuh waktu untuk bersosialisasi. Hari keempat, mungkin baru mulai dia merasa nyaman. Hari kelima, baru merasa nyaman. Berarti anak-anak introvert itu biasanya mereka mengobservasi dulu kalau di situasi baru, kalau sudah nyaman, baru dia ngomong, baru dia aktif. Berarti bukan tidak banyak ngomong tetapi di lingkungan yang dia sudah kenal. Begitu kira-kira. Nah, semakin ke kanan, semakin introvert. Nomor 4 ini paling introvert. Baru nanti nomor 3. Di barisan ini, yang paling introvert nomor 8, baru nomor 7. Nah, kalau sudah benar ini introvert, berarti sudah bisa kita simpulkan pekerjaan-pekerjaan yang cocok dari bawaan orang ini adalah pekerjaan yang lebih banyak di ruangan. Jangan banyak ketemu orang. Tidak begitu suka terlalu banyak interaksi dengan orang baru. Berarti tidak cocok di marketing. Cocoknya di akuntansi. Kalau dia hakim, cocok kalau di fakultas hukum, cocok hakim. Tidak cocok sebagai pengacara. Begitu kira-kira. Jadi begitu cara membacanya. Nah, kita lihat nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ini ekstrovert. Nah, bagaimana bisa kita lihat dia anak ekstrovert? Lihat waktu kecil. Dibawa ke TK. Hari pertama menangis. Pulang dari sekolah, sudah ada teman-temannya. Hari kedua, anak-anak yang ekstrovert, biasanya begitu turun dari mobil, dia lihat ada temannya, sudah langsung lari, mengejar temannya.
Berarti sudah langsung bersosialisasi. Hari ketiga, turun dari mobil, lupa dia mamanya, sudah langsung berlari. Itu kira-kira. Berarti orang-orang ekstrovert ini, mereka sangat aktif di lingkungan baru, suka ngobrol, ya kan, suka ngobrol dengan orang lain. Jadi mereka suka berbicara. Itu kira-kira. Nah, orang-orang ekstrovert ini juga berlaku hukum yang tadi. Semakin ke kiri, semakin ekstrovert. Nah, nomor 9 dari 10 ini paling ekstrovert. Baru di barisan ini nomor 13 dan 14 ini juga paling ekstrovert. Itu kira-kira. Nah, ini sampai di sini dulu. Kira-kira kalau ada nanti validasi berikutnya, saya akan memvalidasi lagi berikutnya. Jadi, nanti pekerjaan yang cocok untuk orang-orang ekstrovert adalah pekerjaan-pekerjaan yang banyak ketemu orang. Itu, di luar ruangan. Nah, kita lanjutkan. Ada 16 tipe kepribadian ini. Ini 16-nya, sejenak, dan setiap tipe ini, dari 16 ini, itu kita sudah ada gelar-gelarnya sekarang. Nah, jadi ada Bapak dan Ibu bisa melihat gelar-gelarnya, yang mana-mana saja gelarnya. Nah, coba dilihat sebentar. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat sekarang. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan menjelaskannya sekarang. Ini sudah ada gelar-gelarnya. Nomor 1, responsible. Nomor 2, loyal. Nomor 3, perfectionist. Nomor 4, independen. Bagian ini aja dulu kita lihat. Semua anak-anak yang ada di kota nomor 1 ini, dari bawaannya, punya karakter setia pada komitmen. Berarti, kalau dikasih tugas dulu oleh guru, pasti dikerjakan. Itu karakter utamanya. Jadi ini satu barisan ini, namanya satu tema bakat. Sampai mereka dewasa nanti pun, juga orang-orang ini selalu setia pada komitmennya. Kalau dia karyawan, diberi tugas oleh atasannya, pasti dikerjakan sampai selesai. Makanya, ini tes ini juga digunakan di perusahaan untuk melihat peta bakat karyawan. Berarti ini jago di bagian perencanaan, bagus mereka di bagian pekerjaan yang terstruktur, dan bagus mereka di pekerjaan organisasi yang jelas. Itu kira-kira. Nah, kita lihat sekarang. Tipe nomor 1. Dia selalu kalau ada komitmennya, selalu dia lakukan sampai tuntas. Maka diberi gelarnya the most responsible. Ibaratnya kalau guru mengatakan, anak-anak, ini PR-nya ini. Anak ini langsung mengerjakan PR-nya sampai tuntas. Begitu kira-kira. Ini yang nomor 2 disebut the most loyal. Karena apa? Karena kalau ada komitmen, maka anak ini akan setia melaksanakan komitmennya sampai betul-betul dia tuntas mengerjakan komitmennya. Itu kira-kira. Ini anak yang di nomor 2. Berarti loyal, setia menjalankan komitmennya. Itu kira-kira. Nah, nomor 3 disebut dia the most perfectionist. Berarti orang ini selalu mengerjakan tugasnya sesempurna mungkin. Maka disebut dia perfectionist. Ya, itu kira-kira sebabnya, ini alasannya. Dan ini disebut independen karena kalau dia sudah tahu komitmennya, dia pasti akan mengerjakan sampai selesai secara mandiri. Tidak usah lagi diberi-beritahu lagi kepadanya. Dia akan pasti mengerjakannya secara mandiri. Itu kira-kira. Bukan itu, Bu, itu makanannya di sana itu. Di sana itu ya makanan. Nah, ini kira-kira. Ya, ini tipe-tipenya. Berarti gelar-gelarnya ini berarti karakternya. Ini orang yang sangat bertanggung jawab,
ini orang yang sangat setia, ini orang yang sangat ingin mengerjakan tugasnya sampai sempurna. Makanya kalau ulangan besok, orang-orang yang perfeksionis ini biasanya mereka orang-orang yang perfeksionis ini biasanya mereka belajar sampai larut malam. Sampai larut malam mereka belajar. Dan orang-orang independen ini secara mandiri tidak usah diingat-ingatkan lagi tugasnya. Kalau dia sudah tahu tugasnya, dia akan mengerjakannya sampai tuntas. Begitu kira-kira. Ya. Nah, kita lihat sekarang yang nomor 5, 6, 7, 8. Bilang aja sama Pak itu tidak menggigit anjing. Saya jamin. Ya. Nah, masuk aja. Nah, nomor 5 disebut, maaf dulu. Nomor 5, 6, 7, 8, berarti orang-orang ini adalah ahli-ahli sistem. Karena mereka ahli-ahli sistem, maka mereka biasanya waktu kecil suka utak-atik barang-barang. Suka utak-atik barang-barang. Mau lihat bagaimana cara kerjanya. Nah, sedangkan yang nomor 1, 2, 3, 4, waktu kecil dulu, itu biasanya mereka diberikan tugas oleh guru, pasti dikerjakan. Itu kira-kira. Nah, saya jamin tidak akan menggigit ya. Masuk aja. Nah, ya, ya. Nah, itu kira-kira. Nah, sedangkan anak-anak yang nomor barisan kedua ini, itu mereka itu selalu suka utak barang-barang. Suka bagaimana melihat bagaimana cara kerjanya, ya kan? Nah, makanya ini nomor 5 ini disebut mekanik. Berarti dia kalau melihat bagaimana cara kerja sesuatu, dia coba bagaimana cara kerja sesuatunya itu. Nah, itu dia lebih ke mekanik. Buka aja, Bu, buka aja, Bu. Buka aja ya, buka aja. Nah, nah, sedangkan yang artistik, ini dia lebih senang bagaimana melihat sistem seni. Makanya kalau belanja, anak-anak yang ada di artistik ini suka memperhatikan warna. Oh, ini warna ini, bagaimana bentuknya, bagaimana apa. Ini suka memperhatikan ini. Ini yang artistik. Nah, berarti mereka ahli desain. Fokus mereka di sistem desain. Sedangkan yang idealis, itu sistem ide. Jadi mereka memperhatikan ide-ide. Makanya ini ahli strategi. Berarti ini banyak sekali khayalannya. Suka mengkhayal. Biasanya begitu. Nah, orang-orang yang idealis ini biasanya orang-orang yang kalau teknik mereka cocok di bidang arsitektural. Nah, sedangkan yang konseptor ini sistem konsep. Nah, biasanya mereka memikirkan bagaimana konsep-konsep sesuatu supaya diciptakan sistem, supaya sistem itu bekerja untuk mereka. Nah, itulah yang mereka menciptakan nanti Gokar, jadi diciptakan sistemnya, platformnya. Nah, nanti siapa yang pakai Gokar mesti bayar. Yang satu juga mesti dia dapat untungnya. Atau kalau di ekonomi mereka menciptakan sistem multi level marketing. Jadi upline membantu downline sehingga nanti kalau menjual nanti yang downline ini bisa dia dapat juga bagiannya. Begitu kira-kira. Nah, berarti orang-orang yang ada di situ, yang di bagian ini, mekanik, berarti ini sebenarnya sudah insinyur. Artistik, ahli desain. Idealis, berarti orang-orang yang jago di arsitektural, bagus mereka di bidang desain-desain pikiran, dan konseptor itu bagus sekali di program-program platform, menciptakan sistem, juga saham, bagus mereka di ekonomi. Itu kira-kira. Nah, berarti sudah kita lihat. Yang barisan pertama, kalau diberi tugas pasti dikerjakan. Itu ciri-cirinya. Yang nomor 2, suka utak-atik barang-barang. Yang nomor 3, marketer, generous, optimistik, dan entrepreneur. Berarti 9, 10, 11, dan 12. Ini adalah orang-orang yang bagus sekali di komunikasi. Berarti ciri-cirinya waktu kecil suka ngobrol. Suka ngobrol semua orang ini. Nah, makanya mereka waktu kecil dulu itu diberi tugas oleh guru, anak-anak waktu TK. Tolong ini besok dibawa ya. Ini lagi asing ngobrol. Karena lagi ngobrol dia tidak tahu apa yang harus dibawa. Tetapi dia tahu besok perlu dibawa. Maka anak-anak ini juga sering lupa tugas-tugasnya. Nah, itu nanti ciri-cirinya. Mungkin juga sampai sekarang. Nah, dan ini suka ngobrol. Kadang-kadang tidak mendengar suara guru juga. Karena dia asing ngobrolnya. Nah,
Ini karena ahli ngobrol, berarti mereka itu ahli membangun relasi pribadi, ahli di public speaking, tidak perlu latihan sama Mary Riana, ahli mempengaruhi orang. Makanya disebut yang nomor 9 ini marketer. Artinya orang yang mampu mempengaruhi orang. Jadi kalau ada jualannya, itu pokoknya mesti kita beli. Oh, ini cocok untukmu ini. Pokoknya jago mempengaruhi orang. Dan nomor 10, mempengaruhi orang dengan kemurahan hatinya. Makanya disebut generous. Berarti orang ini adalah orang yang kalau diminta bantuan oleh temannya, selalu bantu. Diminta lagi bantuan oleh temannya lagi, bantu lagi. Padahal pekerjaannya tidak selesai. Nah itu. Nah ini orang-orang yang memang jago mereka di bidang kemurahan hati, membantu orang. Dan yang nomor 11, ini ahli memberi harapan kepada umat manusia. Jadi optimis, memberi harapan, ahli memotivasi orang. Makanya kadang-kadang mereka memberi harapan juga kepada orang tuanya. Misalnya, dia belajar sebentar. Lalu orang tuanya tanya, sudah beres. Beres, Mak, saya kuasai semua. Bab 1, bab 2, bab 3 saya sudah kuasai. Ini yang nomor 11, optimistik. Besok ulangan. Nilainya jelek, dibagi minggu depan. Nilainya jelek. Orang tuanya tanya, loh, katanya kemarin kamu beres semua sudah kuasai. Kok bisa nilainya jelek? Apa katanya? Mama tahu enggak? Seluruh satu kelas nilainya jelek. Nilai saya ini masih mending, termasuk 5 besar. Berarti masih optimis. Berarti orang-orang ini yang ada di sini adalah ahli motivator. Makanya ada juga orang-orang yang tidak merasa capek memberi motivasi, ya kan? Nah ini tipenya nomor 11. Nah, nomor 12 ini adalah ahli melihat peluang di masa depan dan melihat peluang itu apa yang bisa dijadikan sebagai usaha. Makanya disebut namanya entrepreneur, pengusaha. Saya kasih contoh supaya susah menjelaskannya bagaimana. Ini beberapa waktu yang lalu, sebelum pandemi, saya mengetes anak saudara saya yang kebetulan ini usaha mereka restoran. Nah, waktu pandemi tahun 2020 bulan Maret, kan itu di lockdown semua kita. Nah, karena lockdown semua restoran ya tutup. Jadi terancam mereka tidak bisa dapat income. Anak ibu itu yang ada di entrepreneur ini mengatakan kepada mamanya, "Mama, terus saja memasak. Saya sudah daftar di online. Jadi kita nanti perbaikin packagingnya, lalu kita jualan online." Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sekarang ini sudah mereka mempunyai usaha restoran jalan dan sudah ada divisi khusus untuk online. Melihat ini Bapak Ibu. Jadi cepat orang-orang ini melihat peluang. Makanya diberi gelar mereka pengusaha, entrepreneur. Berarti ini apapun nanti spesialisnya, dia pasti pengusaha di bidang itu. Itu kira-kira. Nah, berarti ini bawaannya. Nah, kita lihat sekarang yang terakhir. Hard charging, 13, 14 harmonius, 15 diplomat, 16 komandan. Semua tipe ini adalah tipe orang-orang yang suka mengatur. Makanya mereka itu disebut tipe manajerial. Suka mengatur orang, suka mengatur barang. Berarti itu suka ngatur-ngatur. Itu dari kecil. Kadang-kadang diatur supir. Nah, dulu dijemput ini, yang ini nanti baru saya. Ya kan? Dia atur kakaknya. Pokoknya anak-anak yang ada di sini suka ngatur. Itu kira-kira ciri-cirinya waktu kecil. Nah, berarti kita lihat nomor 13 disebut gelarnya hard charging. Berarti suka mengatur, baterainya tidak pernah lowbat. Berarti mengatur apa saja. Makanya orang-orang yang ada di nomor 13 ini, kalau sudah dewasa, uang di dalam dompet mereka, itu mereka atur-atur. Uang di dalam dompet. Itu diurut-urutkan. 50.000, 100.000, 50.000, 20.000, pokoknya diurutkan. Uang yang ada di dalam dompetnya. Yang ini. Nah, makanya disebut hard charging. Berarti kalau manusia juga diaturnya. Nah, the most harmonious
ini mengatur untuk mengharmoniskan. Makanya kalau ini laki-laki, tipe ayah yang baik. Dia akan mengharmoniskan semua anggota keluarganya sehingga semua kebutuhan tercapai. Kalau dia wanita, tipe ibu yang baik. Jadi dia akan mengharmoniskan semua juga anggota keluarganya. Dan kalau menantu, ini tipe menantu yang terbaik. Kenapa? Karena dia akan menjaga kebutuhan mertuanya sampai akhir hayat. Makanya Bapak dan Ibu orang tua yang ada di mendengarkan ini, itu nanti kalau mencari menantu, cari menantu yang nomor 14, the most harmonious ini. Karena nanti akan terjamin hari tua Bapak dan Ibu. Ya kan? Kalau ragu-ragu, apakah benar dia nomor 14 atau enggak, minta sama Pak Yunus nomor WA saya supaya kita tes dulu, hubungi saya. Itu ya Bapak Ibu. Nah ini sekedar untuk berhumor ya Bapak Ibu, supaya jangan terus serius kita. Nomor 15, mengatur untuk tujuan supaya semua pihak mendapat bagian. Jadi kompetitor kita juga dapat bagian, kita juga dapat bagian, mereka juga dapat, yang ini juga dapat. Semua dapat. Makanya jago sekali dia berdiplomasi. Komunikasi dia jago. Berarti ini ahli PR, public relation. Nah, yang nomor 16 disebut komandan, kenapa? Mengatur untuk mencapai tujuan. Jadi semua kita mesti mencapai tujuan. Jadi semua yang mau mencapai tujuan, naik perahu. Kita menuju ke sana. Yang tidak suka, turun. Makanya komandan ini, anak-anak yang ada di sini, kalau mengkritik biasanya tajam. Karena tidak ada komandan yang suka mengkritik dengan halus-halus. Mengatakan begini, lihat, mungkin musuh, mungkin bukan. Mana ada komandan begitu? Sudah ditembak dulu kepalanya. Komandan, musuh, tembak. Nah ini kalau komandan. Berarti nanti anak-anak yang dari sini wajib oleh Pak Yunus nanti dilatih untuk cerdas secara EQ. Jadi kecerdasan EQ-nya. Itu ya. Nah, jadi semua orang sudah ada leader di dalam dirinya. Itu kan topik seminarnya. The leader ini. Nah, yang satu ini leadernya dia tanggung jawab. Yang ini loyal. Yang ini selalu ingin mengerjakan sesempurna mungkin. Yang ini mandiri. Yang ini komandan. Itu kira-kira. Jadi ada bawaan-bawaan yang membimbing orang itu memperkuat leadership-nya ada di mana. Begitu kira-kira. Nah, kalau yang ini ya suka ngatur. Nah, itu kira-kira. Yang ini leadership-nya di harmoni. Ya kan? Sedangkan yang nomor 10 ini leadership-nya di mana? Di kemurahan hati. Berarti ini sebenarnya profil hamba Tuhan. Nah, membantu orang. Makanya leadership-nya orang-orang 10 ini selalu mereka mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, semua yang lain nanti akan ditambahkan kepadamu. Begitu kira-kira. Sedangkan yang ini leadership-nya di memberi harapan kepada manusia. Leadership-nya ini di bidang usaha, mencari peluang-peluang. Leadership nomor 9 di bidang marketing, menawarkan ke orang. Leadership nomor 5 di engineer, bagian bagaimana menciptakan robot, menciptakan program-program dan sebagainya. Yang ini bagian desain, bisa di arsitektural, ya kan? Di bagian strategik, karena ide-idenya. Dan yang konsep, menciptakan konsep-konsep. Berarti mereka inovator. Itu kira-kira. Nah, kita lihat sekarang secara kolom. Jadi Tuhan sendiri sudah memberikan keunggulan-keunggulan ini kepada kita masing-masing, kepada setiap orang. Nah, kolom 1 ini, yaitu nomor 1, 5, 9, dan 13, keunggulannya di pikiran. Nah, inilah orang-orang yang duluan menggunakan pikirannya, baru nanti perasaannya. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Bisa kita tahu. Waktu kecil, kalau dimarah, dia akan menantang kita. Kalau dibandingkan, dia akan buktikan saya lebih hebat dari orang itu. Adikmu bisa ini, kamu kok tidak bisa. Saya akan buktikan saya bisa. Berarti orang-orang ini bisa dibandingkan. Karena orang pemikir. Sedangkan unggul di pikiran. Nomor 2, di kolom 2, 2, 6, 10, 14, ini unggulnya di perasaan.
Makanya kalau waktu kecil dulu dimarah, baru kita mau marah, baru dia lihat mata kita, itu sudah meleleh air matanya. Khususnya yang nomor 2 dan nomor 6, karena introvert. Sedangkan nomor 10 dan 14 bisa menjawab. Nah, berarti ini leadership ada di situ, ya kan? Jadi kita bisa melihat, nah, jadi dia di perasaan. Berarti orang-orang ini cocok di bidang sosial, cocok membangun hubungan pribadi, empati dengan orang lain. Makanya kadang-kadang mereka kesulitan di matematika, karena matematika itu tidak ada perasaan, ya kan? Dijelaskan oleh gurunya. Biasanya gurunya juga dari kolom 1. Ini begini, begini, begini. Jelas kata gurunya, dijawab oleh anak-anak kolom 1, jelas Pak. Yang ini baru rasa-rasa, sudah dihapus. Akhirnya, apa yang jelas? Nah, makanya kalau guru terlalu cepat-cepat, ini anak-anak ini ketinggalan di matematika. Ini karena bawaannya. Bukan berarti tidak bisa matematika, bisa. Tetapi butuh proses ditemani. Nah, sedangkan 3, 7, 11, dan 15, kolom 3, ini unggulnya di mana? Di imajinasi. Makanya suka mereka menghayal. Makanya kalau misalnya pagi-pagi di kamar mandi bisa lama. Kesempatan dia menghayal dulu. Jadinya lama di kamar mandi. Nah, ini orang-orang yang ada di 3, 7, 11, dan 15. Lalu kehebatan mereka di mana? Di strategik. Berarti kalau mengambil manajemen strategik. Perencanaan, bagus mereka di sana. Seni, drama, bagaimana apa itu sutradara. Nah, ini orang sutradara ini sudah psikolog sebelum belajar psikologi, jago di imajinasi. Itu kira-kira. Nah, sedangkan nomor 4, 8, 12, dan 16 ini orang-orang yang melihat peluang-peluang di masa depan. Berarti orang-orang visioner. Mereka melihat apa yang orang tidak lihat. Berarti ini sebenarnya yang kita sebut leader. Berarti mereka melihat sesuatu di masa depan. Nah, ini keunggulannya masing-masing. Nah, kita lihat Bapak Ibu, setiap orang itu kalau sudah ditemukan kotaknya, dia kita bisa tahu perkembangannya kemana. Karena biasanya orang selalu berkembang keluar dari kotaknya. Misalnya, kota nomor 6, the most artistic. Kemungkinan perkembangannya bisa dia ke nomor 2, ke atasnya. Kalau dilatih komitmennya, dia bisa ke sana. Bisa juga ke nomor 7, dilatih khayalannya, dia ke idealis. Atau ke nomor 10, dilatih ekstrovertnya. Kan tadi ini introvert, dia ke nomor 10, generous. Atau ke arah mekanik, itu bisa di sana juga. Nah, siapa itu Steve Jobs? Ini kan dipakai di Amerika juga, itu pemetaan bakat ini. Steve Jobs itu nomor 5. Tetapi dia belajar sastra dan kemudian kaligrafi, membuat tulisan indah. Berarti desain. Berarti dia ke arah nomor 6. Nah, makanya jago sekali desain-desain iPhone yang dia buat. Dan programnya juga kuat. Karena memang dia ahli sistem. Ya kan? Nah, itu pengembangan bakat. Berarti kalau misalnya nanti dites lagi, putra-putri kita ini, para siswa dites lagi nanti, kemungkinan bisa dia pindah ke 2, misalnya 6, ke atas, ke samping, kiri, kanan, dan bawah. Itu kira-kira ini yang disebut bakat level 2. Ya kan? Bisa level 3, bisa. Dia menuju ke sana, bisa ke konseptor juga, nomor 6 ini. Atau ke harmonius. Itu bakat level 3. Berarti intinya ialah orang itu berkembang baris atau kolom. Bagaimana kalau dia ada di sudut, di 13? Kalau dia ada di 13, berarti orang itu bisa ke 9, marketer, atau ke 14, harmonius, atau ke bawah. Kalau ke bawah ini dilipat, berarti masuk nomor 1, the most responsible. Atau ke kiri, berarti ini ke komandan. Makanya hard charging ini suka juga perintah orang, seperti komandan. Itu bakal level 2-nya. Level 3-nya di mekanik dan diplomat. Begitu kira-kira. Berarti intinya ialah kolom dan baris. Nah, validasi terakhir. Bapak dan Ibu perhatikan lagi kotak putra-putri Bapak dan Ibu. Dan para siswa, perhatikan juga di mana kotakmu.
semua yang masuk di kotak kuning 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang ini orang-orang ini jenius kreatif, sangat kreatif. Nah, gara-gara mereka sangat kreatif, bosan dengan yang rutin. Maka kalau ada yang rutin, misalnya mengerjakan PR kan itu rutin. Itu suka menunda-nunda. Makanya itu nanti menjadi karakter orang-orang yang kuning ini, salah satu kelemahannya suka menunda-nunda pekerjaan. Maka diberi judul ini, perlu mereka time management. Supaya jangan menunda-nunda. Itu kira-kira. Berarti nanti Pak Yunus akan melatih anak-anak yang ada di kota kuning ini supaya ada time managementnya. Nah, sebaliknya kolom 1, berarti nomor 1 sampai 4, 13 sampai 16, yang warna biru, ini adalah orang-orang yang sudah terorganisir. Sudah jelas. Mesti melaksanakan sesuai aturan. Gara-gara itu sering kaku orangnya. Makanya nomor 1 ini, kalau ke restoran, selalu memesan menu makanan yang sama. Saking kakunya. Ya kan? Nah ini. Bahkan menari pun juga kaku. Nah, berarti orang-orang ini perlu latihan fleksibel. Supaya lebih kreatif. Jangan terlalu kaku. Maka judul slide ini diberi time management untuk yang kuning dan kreativitas atau fleksibilitas untuk yang biru. Begitu kira-kira. Nah, tes ini dilengkapi dengan tes IQ. Tes IQ ini saya perlu jelaskan mengambil dari tes kognitif Raven. Raven itu adalah psikolog Perancis yang pertama sekali membuat tes IQ. Nah, disebut tesnya itu sekarang ini adalah general ability. Karena apa? Karena dikumpulkan semua soal-soal, yaitu untuk menilai kemampuan. Kalau misalnya anak itu usia 12 tahun, secara kronologis 12 tahun, harusnya anak itu bisa memecahkan masalah untuk anak usia mentalnya 12 tahun. Berarti dikasih 100. Berarti ada usia mental juga, ya kan? Nah, kalau usianya 12 tahun, tapi bisa dia menyelesaikan untuk usia 13 tahun, ditambah 10, berarti 110. Begitu cara menghitung IQ. Lalu kalau dia 12 tahun bisa menyelesaikan untuk 14 tahun, maka dikasih 120. Berarti 130, berarti 3 tahun di atasnya. Ini sudah jenius. Nah, tes IQ ini maksimum tesnya itu hanya 130. Nah, tes general ability ini hanya 12 menit. Jadi ini banyak dipakai juga di perusahaan juga sekarang karena waktunya yang singkat, tetapi bisa mengukur kemampuan menalar orang. Nah, dikembangkan kemudian tes IQ yang sekarang, sehingga waktunya menjadi 1 hari, atau minimal setengah hari, ada 8 aspek yang dinilai, ya kan? Sehingga makanya lama. Nah, itu sekarang hanya 160 karena banyak aspek yang dinilai baru nanti dirata-ratakan, ya kan. Nah, ini 160 skalanya paling tinggi, sedangkan skala kita di sini maksimum hanya 130. Berarti sebenarnya kalau dibandingkan tidak bisa dibandingkan persis, tetapi ada orang tua yang pernah protes ke saya. Dia bilang, Pak Fidelis, IQ bisa turun ya? Saya bilang enggak. Mengapa Pak? Ini dulu waktu anak saya TK, dites IQ-nya 128. SD juga dites 128. Ini dites sama Pak Fidelis, jadi ya 108. Jadi turun. Saya bilang, Bapak lihat dulu skalanya. Mungkin yang dipakai skala yang lama, yang 1 hari itu, yang 160. Oh iya Pak, ini 160. Saya bilang, benarlah. Biar di 160, kira-kira 128. Kalau kita 130, kira-kira di 108. Dia di rata-rata. Ya, begitu kira-kira. Nah, Bapak dan Ibu, berarti tes general ability ini kita gembira melihat bahwa anak-anak dari Tirta Marta BPK Penabur Cinere itu rata-rata mereka high average, cukup pintar. Nah, kalau tidak berprestasi di sekolah, itu mungkin karena malas belajar, malas kerjakan PR, bukan karena IQ-nya. IQ-nya sudah oke. Gitu kira-kira. Nah, Bapak dan Ibu terakhir.
bagaimana tes ini digunakan sesudah ada. Karena saya pelajari ini di Eropa, maka saya juga memberitahukan juga bagaimana ini di Eropa digunakan. Nah, biasanya selesai tes ini diberikan hasilnya ke siswa, maka disertai lembar follow up. Itu dalam bentuk file Word misalnya. Ada 5 lembar follow up. Nah, apa yang dilakukan? Anak membaca hasil psikotesnya, dia lihat yang sesuai dengan kekuatannya ditulis di kolom kekuatan. Anak juga merasa sesuai dengan kekuatan saya, nah, dia tulis di kolom kekuatan. Apa juga yang sesuai dengan kelemahannya, dia tulis juga di kolom kelemahan. Itu. Berarti sekarang sudah ada pengenalan diri. Dia kenal apa kekuatannya, apa the leader in me yang ada di dalam diri saya, apa juga kelemahan saya. Lembar kedua, follow up, dikasih ke papa. Papanya juga membaca juga hasil psikotes anaknya. Yang sesuai dengan kekuatan anaknya ditulis di kolom kekuatan. Yang sesuai dengan kelemahan anaknya, menurut observasi ayah, dia tulis juga di kolom kelemahan. Nah, lembar ketiga dikasih ke mama. Mama juga sama. Baca juga hasil psikotes anaknya. Yang sesuai kekuatan anaknya, menurut observasi dia tulis di kolom kekuatan. Yang sesuai dengan kelemahan, ditulis di kolom kelemahan. Lembar keempat dan kelima, dipilih. Siapa anak dari anggota keluarga kita yang mengenal anak ini dengan baik? Opanya, omanya, atau siapa? Nah, itu juga dibaca. Sesudah ada 5 lembar ini, dikumpulkan, baru anak bersama papa dan mama itu mensortir. Yang mana yang sebenarnya sesuai kekuatan anak. Berarti dibuat lagi halaman baru. Baru yang mana sesuai dengan kelemahannya. Halaman follow up ini diserahkan ke guru bimbingan konseling. Berarti diserahkan kepada Pak Yunus. Atau kepada wali kelas. Wali kelas atau guru konseling memanggil anak satu persatu untuk membaca kekuatan dan kelemahannya dan membuat program pengembangan diri. Misalnya, kekuatannya dikatakan dia jago di desain. Maka diatur program pengembangan dirinya ekstrakurikuler. Semester depan dia ambil Adobe Photoshop untuk melanjutkan melatih kemampuan desainnya. Karena ada kelemahannya, suka menunda-nunda pekerjaan, maka sepakat dengan guru BP, mulai hari ini dia akan membuat to-do list apa yang harus dikerjakan pada hari itu. Nah, itu. Jadi ini urusan yang ini, program pengembangan diri ini adalah urusan dari guru. Tetapi papa dan mama bisa mengusulkan apa program pengembangan diri juga ke anak. Bisa. Ya, itu kira-kira. Nah, begitu cara menggunakan hasil tes ini, sehingga hasil psikotes ini tidak tinggal hanya dokumen. Nah, ketika anak itu masuk ke SMA, yang digunakan sebagai pedoman pemilihan peminatan di SMA adalah kekuatannya ini. Berarti kita fokus di kekuatannya. Oh, kekuatannya dia mau menjadi dokter. Kekuatannya didukung. Dia jago di fisika, biologi, jago ini. Apa di kimia, mau bisa. Nah, didukung oleh kekuatannya. Kelemahannya apa? Oh, berarti ada kelemahannya. Kurang teliti. Oh, berarti perlu dilatih ketelitiannya. Nah, nanti di SMA disempurnakan terus kolom kekuatan dan kelemahannya ini. Waktu memilih karir ke perguruan tinggi atau jurusan ke perguruan tinggi, tinggal dilihat lagi kekuatan. Nah, makanya orang-orang Eropa itu tidak pernah salah jurusan. Jadi mereka sudah melalui proses pengenalan diri yang sebaik-baiknya. Ini saya lihat seminar kita selama beberapa hari ini, The Leader in Me. Berarti ada kekuatan saya di dalam, diberikan oleh pencipta. Saya harus gali kekuatan itu. Harus saya temukan powernya. Dan saya kembangkan. Itu kira-kira.
Berarti boleh kita katakan sama seperti atlet. Atlet itu hebat karena apa? Karena ada pelatih. Pelatih itu apa kehebatannya? Pelatih mampu melihat potensi yang dimiliki oleh atlet. Kemudian dia buat program pelatihan supaya potensi kekuatan ini bisa maksimal. Nah, sebenarnya guru dan orang tua sama dengan pelatih. Tugas kita apa? Yaitu menggali, menemukan, dan kalau sudah kita tahu, sudah kita temukan, kita kembangkan potensi siswa supaya kita latih mereka supaya maksimal. Nah, berarti pelatih itu hasil psikotes ini boleh digunakan untuk menunjukkan ada loh potensimu di sini. Coba kamu pikirkan. Nah, ini potensimu. Berarti kalau sudah begitu, berarti coba dirancang proses bagaimana pengembangan dirinya. Itu kira-kira. Nah, tes ini juga saya lengkapi dengan tes MBTI. Tes MBTI itu yang saya dapat sertifikatnya dari CPB California. Nah, saya tidak jelaskan mengenai MBTI ini, tetapi saya mendasarkan nasihat saya sebelum tanda tangan saya di akhir halaman, itu didasarkan pada potret MBTI ini. Misalnya, kalau anak itu terlalu tinggi, introvert, maka pasti akan saya kasih nasihat di sana, anak ini bagus menyapa teman-temannya lebih dulu. Karena orang ini kan terlalu introvert, kurang bergaul. Ya kan? Sebaliknya, kalau dia ekstrovert, maka saya katakan dia meringkas pelajarannya supaya dia lebih ke dalam berpikir. Nah, berarti semua saran-saran saya itu bukan asal saya buat, tetapi berdasarkan pada data-data, grafik, jawaban putra-putri Bapak dan Ibu mengenai profil MBTI. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya stop sekarang sharingnya, kita bisa tanya jawab. Saya serahkan kepada moderator. Ya. Terima kasih Pak Fidelis untuk paparannya. Nah, sekarang kita sampai pada waktu untuk boleh melihat lebih dalam. Di jam saya masih ada waktu sekitar 40 menit lagi. Ya, betul Pak. Ya. Sampai jam 10 acara kita ini bisa ya. Nah, kita bisa langsung untuk sesi tanya jawab ya Pak Fidelis ya. Ya, bisa. Ya, baik. Papa Mama yang ada di Zoom, bila ada yang mau diperdalam untuk lebih mengetahui Sudah kondisi putra yang reset. Langsung aja ya Pak Yosafat dengan nanti Ibu Tamara mungkin ya. Ya, silakan kepada Pak Pak langsung open mic. Izin Pak Fidelis Waru, apakah suaranya ya, Pak. jelas? Kedengaran Pak, kedengaran. Baik. Terima kasih Pak, perkenalkan saya Yosafat Bisma, orang tua dari Maria Sanjela. Baik Pak, di sini akan kami tanyakan, untuk profil ini apakah berlaku sesuai usia Pak? Atau dia akan berkembang sesuai dengan perkembangan fisik dan mungkin juga tubuhnya ya Pak ya? Relatif berapa tahun penilaian ini dapat berguna bagi anak, atau kemungkinan setelah berapa tahun lagi akan diadakan psikotes lagi, baik ke unsur kepribadian dan juga IQ-nya Pak. Mungkin itu. Dan untuk pelatihannya, untuk pengembangan dirinya ini yang kami pengen tahu banget nih. Kira-kira treatment apa saja ya untuk berbagai anak ini kan. Satu, apabila nanti dia berkembang, terus kita akan berikan treatment seperti apa, dan ketika si anak itu sudah berubah, apakah sudah saatnya untuk dites kembali atau bagaimana? Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih. Langsung aja saya jawab ya Pak Yunus ya, izin ya, supaya jangan lupa ya. Baik, langsung. Silakan. Nah, karena tes ini dia itu memotret bawaannya Pak. Jadi harusnya sih ini kalau tepat itu berlaku seumur hidupnya.
kecenderungan itu akan ada terus, Pak. Saya izin share supaya bisa saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi misalnya seperti ini, Pak. Kalau anak itu sudah kita tahu bahwa dia itu adalah idealis, macam ini misalnya idealis ini, Pak ya. Nah, ini bisa dites ulang lagi misalnya, itu bisa kembali lagi ke idealis ini, Pak. Karena memang tidak banyak berubah. Tetapi kalau dipengaruhi dia oleh lingkungan, bisa jadi anak ini nanti bisa ke nomor 6, atau ke nomor 5, atau ke nomor 8. Itu pengembangannya. Atau ke nomor 3, 13, atau 15. Tetapi mungkin tidak bisa dia ke nomor 12, atau ke nomor 2. Itu menyudut ini agak susah. Jadi kalau dites ulang nanti, ada dia berjalan di sekitar ini. Itu kira-kira. Nah, berarti tes ini kecenderungan bawaan yang hasilnya sebenarnya. Berarti kalau misalnya anak itu pemikir, yang tadi ini di sini, itu tidak bisa tiba-tiba anak itu berubah menjadi perasa, Pak, ke sini ini. Itu, atau kalau anak itu misalnya suka diam ini, yang di atas ini suka introvert sekali, itu lalu bisa berubah tiba-tiba menjadi sangat ekstrovert begini. Nggak bisa. Paling-paling dilatih dia menjadi seimbang. Nah, kalau ada tes yang berikutnya lagi untuk melihat di mana keseimbangannya. Itu jawaban pertama, Pak. Jawaban yang kedua, ini bagaimana pelatihannya. Nah, berarti kita mulai melihat, Pak, sebenarnya pelatihannya sudah kita buat di saran-sarannya. Nah, misalnya, anak nomor 3, 4, 7, dan 8, ini kan sangat introvert. Jadi kalau tidak kita aja ngomong, tidak dia ngomong, Pak. Berarti anak-anak yang ini mau dikasih latihan public speaking tidak ada gunanya. Berarti bagaimana cara untuk membuat supaya sisi ekstrovertnya itu bisa berkembang. Nomor 3, 4, 7, dan 8. Caranya ialah dengan mungkin guru di sekolah memberikan tugas. Ayo, akhir pekan ini tugas bahasa Indonesia adalah melakukan wawancara kepada 5 orang SPG di mal-mal. Pertanyaannya ini ada 10. Ditanyakan dulu ini. Jadi gurunya membantu. Nah, coba dibuat interview. Supaya anaknya dipaksa untuk ngomong. Itu kira-kira. Yang bagian ini berarti pengembangannya di sini. Nah, waktu nanti juga diskusi kelompok, itu guru mengatakan, nah, nanti yang nomor 4 dan nomor 8 ini nanti yang presentasi. Karena kalau enggak, dia tidak mau presentasi. Dia bertugas saja di belakang meja. Itu kira-kira. Nah, sebaliknya yang nomor 9, 10, 13, 14 ini yang sangat ekstrovert, nah ini mungkin diberi latihan untuk membaca buku, membuat ringkasannya, dan nanti menceritakannya di depan kelas. Tapi harus ada dulu ringkasannya. Nah, waktu dia meringkas itu, nah, dia berusaha untuk membaca inti-inti poinnya apa. Karena ini nomor 9, 10, ini tidak suka membaca. Jadi dibuat latihan-latihannya. Nah, itu kira-kira latihan-latihannya, Pak Yusuf. Nah, memang ini ada resume, itu saya sudah kasih ke sekolah. Masing-masing kotak itu apa kekuatannya, apa kelemahannya. Nah, jadi ada anak yang pemalu sekali juga, Pak. Nah, itu di kotak nomor 2, kurang percaya diri. Nah, lalu bagaimana untuk latih dia supaya dia percaya diri? Begitu kira-kira, Pak. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Fidelis atas jawabannya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Fidelis untuk penjelasannya. Semoga nanti cukup membantu. Jika belum, nanti bisa kontak Pak Fidelis nanti lewat saya. Nanti ada nomor WhatsApp-nya supaya lebih dalam memahami dan mengembangkan potensi putra-putri. Ini sudah ada satu lagi Pak Fidelis. Silakan. Selamat pagi Pak Fidelis. Terima kasih atas penjelasannya. Saya orang tua dari JD. Setelah membaca berulang-ulang Pak hasil psikotesnya, saya merasa tampaknya peta bakat anak saya berada di 2 kotak. Apakah itu mungkin? Mungkin. Ya, karena tingkat konsistensinya 59%.
Oke, Bu, Kalau ya. karena saya kenal dia dari kecil kayaknya ada di 2 kotak. Nah, Ya. bagaimana cara sebenarnya menurut saya lebih ke optimistik. Dia di hasil tes the most generous, tapi menurut saya lebih ke optimistik karena ngeyel Pak anaknya. Jadi anak-anak optimistik itu setelah mengetahui kelemahannya dia tidak masalah, tidak keberatan dan sangat amat menerima kelemahan-kelemahannya sehingga dia abaikan itu. Bagaimana cara mengatasi anak-anak tipe seperti ini dan bagaimana cara kami sebagai orang tua membantu meningkatkan kelebihan serta mengurangi atau menurunkan kelemahannya, memperkuat kelemahannya, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, memang ada mirip the most generous dengan the most optimistic itu. Hanya letak perbedaan utamanya, orang-orang the most optimistic itu suka memulai sesuatu. Sesudah itu nanti bosan dia. Jadi tidak pernah selesai. Biasanya. Nah, karena orang-orang ini cocok entrepreneur. Mereka membuka bisnis, lalu tidak mau maintenance. Nah, hanya mereka mau pakai, dia minta latihan misalnya latihan gitar atau latihan piano atau apa, itu harus ada target. Nanti kamu berhenti sampai level berapa. Karena kalau tidak ada target, dia sudah bosan berhenti dia, sudah berubah lagi, ya kan? Itu salah satu the most optimistic ini. Tetapi gara-gara mereka banyak mencoba, mereka tidak pernah ahli di satu bidang. Itu kekurangannya. Nah, maka berarti fokus nanti harus dia benar-benar ahli di satu bidang. Jadi apa bidang tertentu itu? Berarti ini harus yang kita dorong supaya dia ahli. Karena kalau dia sudah ahli di situ, itu kekuatannya itu nanti muncul semua di sana. Nah, kebanyakan mereka ini di komunikasi sih. Nah, maka mereka kalau di bisnis itu bagus di bisnis entrepreneur. Tidak cocok di akuntansi. Karena itu sangat teliti bisa mengantuk. Atau pekerjaan-pekerjaan yang butuh ketelitian. Nah, kalau dokter, jangan mengambil dokter bedah. Itu bisa berbahaya, fatal. Ya kan? Baik generous maupun yang optimistik. Berarti dia kalau di kedokteran, itu lebih banyak mungkin bagian penyuluhan. Memberi apa, ya kan? Itu. Atau ya dokter kecantikan mungkin masih bisa. Atau Maaf Pak, psikiater. saya tanya lagi. Ini yang kalau untuk Ya. bagian masa depan pekerjaan ya Pak, oke. Nah sekarang ini yang orang tua alami praktis kan pelajaran ya Pak, akademis. Nah anak optimistis ini seperti yang Bapak tadi bilang, baru belajar udah oke, udah bisa bab 1, bab 2, bab 3 aman. Ternyata nilainya jelek. Nah anak saya itu seperti itu Pak, sudah belajar sudah bisa sudah, tapi ulangan jelek. Tugas-tugas juga seperti itu, mengerjakannya seadanya, jadi cepat puas Pak. Begitu. Bagaimana Pak cara menangani anak-anak seperti ini? Terima kasih. Harus ada dia sih sebenarnya. Dan mudah-mudahan dia dengar. Karena kalau kita suruh-suruh ini dia marah. Seperti membatasi kebebasan. Jadi saya kasih latihan untuk semua sebenarnya anak-anak yang ekstrovert berlaku. Tetapi optimis berlaku. Jadi cara latihannya begini. Dia baca satu alinea. Sesudah itu dia stop dulu. Apa isi alinea itu dia pikirkan. Biasanya dia baca alinea ini, tetapi pikirannya kemana-mana. Nah, berarti baca lagi. Stop, baca lagi. Dia baca lagi. Stop lagi, tutup. Apa isinya? Sampai dia bisa menangkap dengan kata-katanya sendiri. Itu proses itu bisa belasan kali loh Bu ya. Jadi harus kita sabar. Nah, itu latihan fokusnya itu Bu ya. Nah, apa yang terjadi? Sesudah dia bisa mengucapkan dengan kata-katanya sendiri, baru dia tulis. Bahasanya sendiri sekarang. Bukan meringkas. Dia lihat lalu dia catat. Tidak boleh. Nah, harus begitu. Lalu sesudah selesai itu Bu, baru dia baca alinea 2. Lama, tetapi ini proses latihannya. Tutup lagi alinea 2. Apa isinya? Sesudah dapat lagi, baru apa hubungan dengan alinea 1? Ini yang membuat fokusnya sangat tajam, Ibu. Kalau dia melakukan latihan ini 3 bulan, nanti dia baca
langsung melengket. Jadi harus latihan. Nah, kalau biasanya kalau kita suruh mereka melakukan itu mereka memberontak. Mengapa yang gampang disusahkan katanya. Padahal ini kan latihan, ya kan? Ini membuat masalah. Ini kalau sudah kita tahu lalu ngomong apa harus dibuat-buat lagi tahapan itu. Lalu latihan yang berikutnya. Ini nomor 10, 11 itu kamar tidurnya tidak pernah beres. Dibereskan sebentar lalu nanti kacau lagi. Nah, maka biasanya anak-anak ini kalau di barat dikasih, dan untunglah di barat ada militer itu loh, wajib militer. Nah, itu kan tempat tidur masih diberesin. Nah, maka kalau dia mau, dia latih. Bangun pagi-pagi, dilipat selimut, dibereskan semua. Jadi rapi pokoknya tempat tidurnya baru dia. Tetapi nanti akan dia jawab sama ibu. Ngapain saya lipat? Kan saya pakai lagi nanti sore katanya selimutnya. Jadi ngapain dilipat-lipat itu katanya kan? Nah, jadi pokoknya selalu ada alasannya. Nah, lalu kapan kamu lipatnya? Ya, dia bilang ya nantilah. Ya, jadi tidak pernah. Nah, jadi handuk diletakkan di tempat handuk, sepatu, semualah. Nah, ini kalau dia atur itu, Bu, itu akan pengembangan dirinya menjadi sangat optimal. Karena dia akan menguasai bidangnya dan dia tadi sudah jago lagi memberi harapan kepada orang. Nah, dia kuasai lagi, itu sangat maksimal. Begitu kira-kira, ini teman. Ya, baik. Kita lanjutkan, Pak. Terima kasih. Ini ada yang raise hand, Ibu Ita Benedik mungkin, atau anaknya itu saya tidak tahu siapa. Silakan. Nah, Ita Benedik. Ya. Oh, Ibu ya, silakan Ibu. Ya, selamat pagi Pak Fidelis. Terima kasih untuk penjelasan yang sudah disampaikan. Yang ingin saya tanyakan gini Pak, terkait tadi perbedaan setiap anak ya Pak ya. Contohnya aja tadi ada yang thinking dan feeling gitu ya Pak ya. Benar. Tadi Bapak kasih contoh bahwa kalau yang thinking itu guru matematika menjelaskan sebentar dia sudah mengerti gitu. Tapi kalau yang feeling dicerna dulu, dipikirkan dulu, dirasa-rasa dulu. Ya, dirasa-rasa dulu gitu. Waktu dia mau menulis udah keburu dihapus. Gitu. Ya kan? Yang tadi Bapak juga sampaikan gitu bahwa IQ untuk anak-anak di Tirta Marta ini semuanya average-nya tuh di atas rata-rata ya Pak ya. Di atas rata-rata bagus gitu. Nah, cuma kembali lagi mungkin perbedaannya adalah setiap anak punya perbedaan cara belajar gitu ya Pak ya. Nah, terkait dengan hal ini Pak yang ingin saya sampaikan gitu ya. Sebenarnya bagaimana nih Pak peran sekolah sendiri atau peran guru-guru sendiri seharusnya menghadapi hal ini gitu, karena nggak mungkin juga disediakan guru atau disediakan kelas sesuai dengan model anaknya seperti apa gitu. Ya, itu aja sih Pak yang saya mau tanyakan, sehingga setiap anak itu nggak merasa kadang-kadang gini Pak, kalau di sekolah ini kan terkaitnya pasti kan akademik gitu ya Pak ya. Akademik gitu, jadi alat ukurnya adalah nilai gitu. Padahal waktu dia punya nilai tidak bagus bukan berarti dia tidak bisa gitu. Kalau melihat tadi Pak Fidelis bilang IQ mereka tadi gitu ya Pak ya. Nah, gimana nih Pak orang tua dan guru dalam hal ini bisa bekerja sama sehingga setiap anak nggak merasa dia nggak bisa atau dia tidak lebih pintar dari temannya karena cara dia belajar atau cara dia menangkap yang berbeda. Itu aja Pak yang ingin saya tanya. Pertanyaan yang bagus sekali Bu, dan memang sebenarnya di situ dibutuhkan kemampuan pedagogi bagi para pendidik dan juga orang tua. Jadi kita bisa mengenal anak ini sebenarnya bisa dikerasin atau enggak bisa. Itu kan kalau orang pemikir itu kan bisa kita keras. Nah, sedangkan kalau yang orang-orang perasa itu kita keras begitu, dia sudah tersinggung, sudah mundur, nggak mau lagi terlibat, ya kan? Jadi banyak seperti itu ya anak-anak kita. Nah, tetapi artinya cara pedagogi itu adalah cara membimbing anak secara pribadi, pedagogos. Jadi memegang tangan anak secara satu persatu. Jadi memang
walaupun secara umum kita ada teknik untuk membimbing, tetapi tetap kita melihat anak ini kok tidak pernah ngomong, anak ini kok sepertinya kurang percaya diri, ya kan? Nah, ini butuh kejelian dari para orang tua dan guru juga, ya kan? Nah, ketika anak itu misalnya tidak pernah ngomong, tidak berani, maka kalau saya guru, berarti saya beri kesempatan. Saya bilang minggu depan, kamu bantu Bapak. Ini bawakan materi ini ya. Nah, jelaskan ke teman-temanmu. Nah, jadi saya, supaya dia makin berani kan, Bu. Nah, jadi saya bimbing secara pribadi. Nah, itu yang dilakukan di sekolah yang sangat terkenal itu, Bu. Yang Finlandia. Itu guru-guru itu, mereka memperhatikan anak ini kok gelisah terus ini. Oh, belum dia tahu. Nah, karena dia tahu itu, lalu gurunya menghampiri. Itu ada beberapa video-videonya di saya kumpulkan. Wah, hebat sekali guru-guru ini. Jadi tidak langsung ditegur. Gurunya mengajar, lalu anak-anak itu lagi gambar-gambar loh. Jadi tidak memperhatikan, ditanya oleh guru yang diajarkan itu, tidak tahu anaknya. Karena dia asik dengan gambar-gambarnya. Tetapi guru itu tidak marahin. Hanya dia perhatikan aja. Lalu dia pikirkan sesudah pulang, bagaimana caranya supaya anak ini tertarik di biologi ini. Bagaimana caranya? Lalu dia lihat gambar anak itu, dia suka gambar robot. Lalu sesudah itu dia cari robot itu, lalu dia buat kuis nama-nama bagian robot itu. Nah, dia buat kuis di depan anak-anak yang lain. Anak yang lain kan tidak tahu. Karena kuis selama ini nama-nama bagian tubuh biologi. Kalau ini tengkorak bagian lobus frontale, yang ini, ya kan? Anak-anak itu hafal semua. Tetapi yang dikasih kita buat game katanya permainan. Dia buat permainan yang anak itu gambar-gambar kemarin. Tidak ada satu yang tahu. Tetapi anak itu bisa tahu semua. Dia bilang hebat sekali. Lalu sudah dia siapkan puzzle yang robot itu. Nah, sekarang silakan kerjakan bersama dia untuk bisa membuat ini. Saya buat timer 10 menit. Dan sebelum 10 menit berhasil mereka membuat puzzle itu, robot itu dibangun. Nah, apa yang terjadi? Harga diri anak ini menjadi dihargai oleh teman-teman. Padahal selama ini dia dicap bodoh, tidak tahu apa-apa. Tetapi guru menciptakan keberhasilan supaya anak ini percaya diri loh, Bu. Daripada dikritik. Sesudah itu apa yang terjadi? Apa saja yang dikatakan oleh guru itu, anak ini belajar dari hatinya. Karena dia termotivasi dari dalam. Guru itu begitu baik sama saya, masa saya tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh Bapak itu? Itu loh, Bu. Jadi teknik-teknik mereka bukan menegur, bukan menghukum, tetapi melihat sisi yang mana di anak ini supaya terbangun harga dirinya dan mau dia terlibat. Jadi dia betul-betul terlibat, Ibu. Nah, itu memang butuh sentuhan-sentuhan keterampilan pedagogi. Kalau ada kasus-kasus, lalu didiskusikan bagaimana maunya ini kita buat tanpa merugikan harga diri anak. Nah, sering-sering ketika langsung ditelepon orang tua, dikatakan anaknya begini-begini, tidak mengerjakan PR, tidak selesai masalah. Dia kadang malah makin malas. Karena di situ juga dia dimarahi. Ini gara-gara kamu, mama dipanggil, ini. Kamu selalu bikin masalah. Ya kan? Padahal mungkin bisa kita buat apanya. Jadi ini kelihatannya pertanyaan Ibu dan hasil dari apa ini tadi mudah-mudahan membantu bagi para guru melihat peta. Rupanya ada anak-anak yang suka ngobrol. Nah, memang mereka suka ngobrol. Kalau yang barisan 9, 10, 11, 12 itu. Kalau tidak ngobrol mereka mengantuk. Lalu tidak suka membaca. Nah, itu dikasih tugas, sering karena suka ngobrol, tidak dia catat lagi tugasnya. Nah, makanya biasanya saya ajari guru-guru, saya bilang, dilihat anak-anak itu. Sebelum ditutup dulu kelas, lalu ditanya dulu, Fidelis, apa tugas hari ini? Nanti dia tidak tahu, karena tidak catat. Oke, kalau begitu catat ya sekarang ya. Nah, karena kalau dia catat, dia bisa tahu tugasnya, Bu.
Tetapi karena dia tidak catat, ya lupa, tidak tahu. Itu kira-kira. Jadi saya mungkin mendukung ide dari Ibu dan kelihatannya juga Pak Yunus nanti sudah mendengar kira-kira bagaimana dioptimalkan. Karena sudah ada di resume ada petanya itu, Bu. Jadi ke 16 tema itu anak ini ada di sini, anak ini ada di sini. Jadi kalau ada anak di nomor 1, secara merubahnya, saya ubah aturan, dia berubah sendiri. Nomor 9 tidak bisa. Dia merubah aturan malah, ya kan? Nah, jadi beda-beda memang apa begitu kira-kira. Ya. Terima Baik, kasih Pak, sangat jelas untuk penjelasannya dari Pak Fidelis. Terima kasih Pak Yunus dan Bapak Ibu guru. Karena saya pikir kalau kita menerima hasil psikotes anak, sekedar menerima, sekedar tahu, lalu tidak ada kelanjutannya, ya percuma juga. Anak akan tetap di situ gitu ya. Ya. Jadi kan emang butuh ada perubahan-perubahan, bukan saja dari diri anak, tapi dari kita orang-orang yang selalu ada di sekelilingnya. Seperti itu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kelihatannya Pak Yunus akan menunggu nanti dari orang tua yang sudah lembar 1, lembar itu, lembar follow up, apa kekuatan, apa kelemahan untuk ditindaklanjuti. Ya, baik. Sama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Ervin, apakah masih ada yang raise hand? Nggak ada. Belum ada lagi Pak. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Angkat tangan, mau bertanya? Biar dikasih mic dari depan. Yang sudah baca hasilnya, lalu ragu-ragu ini maksudnya apa? Mumpung boleh. bisa langsung tanya ke Pak Fidelis. Nanti kalau lain waktu ini udah susah bertanyanya. Pak Fidelis sudah ada di mana begitu? Ada? Apa Mama masih adakah yang mau bertanya? Saya sembari ngintip ke layar depan itu ada 41 partisipan ya, ini mungkin termasuk Fidelis. Bapak Mama, kalau masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hasil psikotes yang sudah diterima, kami sudah mengirimkan semua Pak Fidelis, jadi kami berharap minimal semalam sudah bisa dibaca, bisa didiskusikan bersama putra-putrinya sehingga pengembangannya bagaimana itu saya pikir yang lebih baik. Nanti bila mana ada pertanyaan masih bisa disampaikan ke sekolah, bisa langsung ke saya atau lewat wali kelas, nanti akan sampai ke saya juga. Bila mana masih perlu saya tanyakan ke Pak Fidelis, nanti kita akan fasilitasi supaya waktunya bisa ketemu, bisa bicara dengan Pak Fidelis. Papa Mama masih adakah yang ingin bertanya? Bagi Bapak dan Ibu yang ada di Zoom, saya baru saja kirim file presentasi yang tadi. Bisa di-download sebelum ditutup nanti Zoom-nya. Ya. Terima kasih Pak Fidelis untuk materinya. Nanti karena ini tidak hadir semua Pak Fidelis, jadi nanti tidak join, ada yang tidak join, nanti bisa disampaikan lewat wali kelas supaya bisa dilihat minimal melalui PPT yang Pak Fidelis sampaikan. Pak Yunus, ada Ibu yang Vita ya. Artinya Pak Fidelis? Ya, ada risetnya. Silakan Ibu Vita. Lagi mute. Lagi mute. Ya. Terima kasih untuk waktunya dan penjelasannya Pak. Satu pertanyaan aja Pak, untuk tingkat konsistensi, apakah itu ada dampaknya dengan keakuratan ya Pak? Ya, makanya perlu Ibu baca hasilnya untuk melihat apakah banyak yang menggambarkan diri anak atau enggak. Karena kalau tingkat konsistensinya rendah, ada kemungkinan memang kita mengadjustnya, tetapi ada kemungkinan mungkin banyak tidak cocok. Justru bertolak belakang ada, ya bisa. Jadi tingkat konsistensi itu membantu juga untuk melihat sejauh mana banyak cocok. Jadi semakin dia tidak kurang konsisten, wajib orang tua membaca. Karena pasti ada bagian-bagian tertentu yang cocok. Tetapi ada bagian tertentu mungkin yang enggak. Jadi kita ambil yang cocoknya aja. Makanya tadi lembar follow up, ada lembar follow up-nya itu. Begitu kira-kira, Ibu Vita.
Baik, terima kasih Pak. Kalau saya lihat Sama-sama. dari jawaban anak saya untuk hasilnya itu sih Ya. kebanyakan cocok ya Pak, gitu. Cuman Iya, tadi konsistensinya itu tuh tidak terlalu tinggi gitu. Apakah masa iya, dari pengalaman Bapak gitu ya Pak, apakah ketika seorang anak tidak dengan konsistensi tinggi, itu pada saat ngerjain itu banyak berpikir yang lain atau keinterap dengan mungkin teman-teman atau pengerjaan yang mungkin durasi yang terlalu lama atau bagaimana Pak? iya. Dia banyak memilih yang bukan diri aktualnya. Jadi dia kurang mengenal dirinya dengan baik. Jadi kadang-kadang dia berpikir yang lain. Saya tidak begitu, saya lebih bagus begini. Jadi lebih banyak dia pilih yang menurut dia lebih baik, lebih ideal. Nah, tetapi ada kadang-kadang tingkat konsistensi rendah, tetapi kan kita analisa, lalu kita sesuaikan hasilnya. Makanya walaupun konsistensi rendah, tetapi cukup akurat juga bisa, karena memang kita analisa. Anak ini menjawab seperti ini tadi di sini, menjawab di sini di sini. Dia itu sebenarnya seperti ini. Jadi kita bantu mengambil semua yang di bawah 75 itu selalu kita baca seluruhnya. Jadi kita analisis lagi dulu apanya. Nah, jadi bisa jadi juga akurat, walaupun tingkat konsistensi yang rendah. Begitu. Baik, Ya. terima kasih Pak. Ya. Sekarang ada Pak Dwi. Silakan Pak. Ya. Selamat siang Pak Fidelis. Selamat siang Pak Ibu Guru. Saya mengucap syukur untuk hasil yang boleh diberikan dan saya memberikan konfirmasi sebagian besar cocok Pak Fidelis dan buat saya bersyukur. Memang yang berat adalah follow up-nya, tindak lanjut ini yang tidak mudah. Hal yang kedua adalah ada beberapa hal yang saya kira ada yang kurang cocok gitu ya. Contohnya adalah dinyatakan anak saya harmonis, dia di 14. Jadi dikatakan di situ anak saya cermat, teliti dan lain-lain. Namun ini yang menjadi bagian saya sedang dialog dengan anak saya karena justru sejak kecil sampai beberapa kali saya juga ajak bicara adalah masalah ketelitian gitu ya. Beliau anak saya itu ingin cepat-cepat selesai dan lain-lain gitu tanpa. Dan ini juga dari beberapa hal saya sorot, misalnya dengan cara makan, menyelesaikan sesuatu, mandi dan lain-lain itu selalu buru-buru gitu, cepat. Sehingga ternyata ini mempengaruhi juga ketika mengerjakan sesuatu kurang untuk diteliti gitu. Tapi kalau dari hasilnya saya bingung kenapa dianggap teliti dan lain-lain. Nah, itu saja sih, kalau yang lain udah cocok. Nah, hal ketiga ya, oke Pak. Hal ketiga Pak Fidelis mungkin bisa dibantu. Saya memang udah coba tulis sebagai tindak lanjut beberapa hal pengembangan diri. Nah, memang karena nggak ada panduannya, apa ya yang saya bisa lakukan sebagai orang tua gitu ya untuk membantu. Mungkin beberapa hal, misalnya saya akan coba melatih ketelitian atau diberikan tanggung jawab, tapi bentuknya seperti apa masih memikirkan gitu. Itu sih Pak, mungkin kalau bisa diberikan contoh-contoh hal, misalnya tadi Bapak bagus sekali, satu ini apa yang kita bisa lakukan, dua itu apa. Nah, contoh 14 ini hal apa yang kita bisa bantu, itu akan lebih membantu kami sebagai orang tua. Terima kasih. Ya, Pak Dwi, mungkin perlu kita konfirmasi dulu sedikit yang 14 ini. Saya menduga anaknya itu bukan 14, tetapi 10. Dia di atasnya, Pak. The most generous. Itu memang agak kurang teliti. Tetapi orangnya masih ada di 14 itu jangan-jangan 10, Pak. Sebenarnya. Nah, jadi ada yang tidak pas, ya kan? Nah, saya mungkin gambarkan sedikit, Pak. Nomor 10 itu suka menunda-nunda pekerjaan. Semua di menit-menit terakhir dikerjakan banyak. Nomor 14 tidak suka menunda. Jadi Bapak bisa lihat dulu apanya itu. Tetapi sama-sama orang-orang perasa itu, Pak. Lalu biasanya nomor 10 itu
suka di pekerjaan mepet. Nah, gara-gara itu dia tidak teliti, Pak. Sering hanya sedikit aja di matematika sering sebenarnya dia sudah benar, tetapi salah mengapanya titik komanya atau macam itu ya kan. Nah, itu nomor 14 itu rata-rata mereka teliti. Apalagi kalau pernah salah, tidak mau lagi mengulangi. Nah, tetapi kalau nomor 10 itu suka ulang-ulang kesalahan yang sama. Nah, itu dari bawaannya, Pak ya. Nah, makanya orang nomor 10 itu lebih fleksibel. Mereka cocok di komunikasi, sangat bisa mengikuti komunikasi apa saja. Nah, sedangkan 14 itu lebih di manajerial, lebih ngatur yang apanya. Nah, dan suka mengalah, tidak suka apa. Nomor 10 itu agak suka berdebat sedikit. Nah, itu perbedaannya. Jadi Bapak nanti lihat, karena jangan-jangan hanya di satu unsur itu aja beda sebenarnya. Jadi anaknya bukan di 14, tetapi dia di nomor 10. Sepertinya Makanya Bapak gabungan itu, notice. Pak. Benar yang Pak Ya? Fidelis katakan, itu gabungan. Jadi kalau untuk pekerjaan, Pak Fidelis tadi katakan betul, Pak, 10. Tapi kalau dengan teman-temannya, beliau termasuk yang sangat open, menjaga Oh iya, ya. mengalah, Nomor dan 10 sangat open, Pak ya. Sangat iya. open, nomor 10 sangat open. Dan kadang-kadang biar rugi pun dia, yang penting teman. Itu nomor 10 itu, Pak. Nah, jadi sangat diakui sebagai ketua kelompok dia. Nah, karena kalau dia ada, hidup semua anggota, Pak. Nah, jadi memang dia orang iyalah, event organizer, macam itu kira-kira. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua itu melatih ketelitian misalnya, atau melatih latihan-latihan yang tadi itu. Nah, memang latihan-latihan itu didasarkan pada kekuatan sih Pak. Karena jangan kita melatih anak-anak di kelemahannya. Mereka akan berontak. Jadi tadi itu kan dia kurang teliti kan Pak. Kalau kita fokus di situ, dia akan berontak Pak. Nah, maka dilatihnya bagaimana? Itu dilatih membuat proyek. Proyek tetapi kita tingkatkan mutunya. Nah, saya mau desain ini, dia nanti akan seperti ini. Ini modelnya. Nah, kalau bisa lebih bagus dari situ lagi, lebih bagus. Jadi, akhirnya kan dia otomatis kan mencari supaya bisa melebihi target itu kan, Pak. Nah, jadi dia sebenarnya ketika melakukan itu, dia teliti sebenarnya, Pak. Nah, dia otomatis, tapi dia kan orang 10 ini kan orang desainer, Pak. Nah, jadi kalau saya kasih tugas itu, mereka akan tertantang. Nah, misalnya presentasi, Pak ya, membuat presentasi tugas sekolah. Saya katakan presentasinya saya mau ada animasi, ada hanya gambar, tidak banyak kata-kata, tetapi kita bisa mengerti. Nah, ada animasinya. Nah, nanti dia akan mencoba buat bagaimana animasinya, karena ini jago visual, Pak. Tipe nomor 10 itu. Nomor 14 juga jago di visual. Nah, itu mereka bisa membuat. Nah, berarti di kekuatannya itu yang kita maksimalkan, Pak, latihannya. Nah, sedangkan yang kelemahannya jangan kita notice, supaya jangan dia rendah diri. Tetapi nanti otomatis diberesin ya sih nanti, ya kan? Nah, lalu misalnya kan kadang-kadang mereka ini tidak rapi berseragam, Pak. Misalnya begitu ya. Nah, saya tidak kritik ketidakrapiannya. Nah, saya katakan, ini coba lihat bintang-bintang Korea ini. Menarik ya, bagaimana bajunya ini. Oh, bagus ini. Bisa enggak kita ciptakan bagaimana sistemnya, kita berbusana dengan pakai sistem begini-begini. Jadi kita mengalihkan apanya kan Pak? Otomatis nanti yang apa itu, dia jaga kerapian, dia apa, itu loh Pak. Jadi memang harus menurut psikologi Pak ya, lebih bagus orang dikembangkan di potensi dirinya daripada dibetulin di kelemahannya. Energi lebih banyak ketika di potensi dirinya Pak. Energi sedikit ketika kita memperbaiki kekurangannya. Malah kita dapat perlawanan kadang-kadang. Apalagi kalau dikritik. Kamu sudah berulang-ulang kali dibuat ini, kok tidak pernah beres ini. Dia bilang, mengapa saya senangkan orang itu? Dia juga tidak menyenangkan saya. Saya buat juga jelek sekalian.
Begitu. Jadi dia malah justru negatif. Tetapi ini metode pedagogi lagi Pak ya. Karena harus dipelajari oleh kita, baik orang tua maupun guru. Ternyata teknik-teknik kita selama ini banyak yang negatif. Supaya orang itu terpacu dia positif. Tetapi biasanya energinya rendah. Saya tidak tahu kalau ada lagi yang perlu saya jawab pertanyaan Bapak ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak ya. Tadi ada yang resen lagi tadi. Saya lihat. Pak Denny, yang resen. Ya, silakan. Sepertinya sudah tidak ada. Sebenarnya Tidak waktu ada. masih ada 10 menit lagi. Masih banyak waktu Pak ya. Kalau masih ada, barangkali masih bisa satu penanya lagi. Bisa beberapa lagi Pak. Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Bila tidak, kita akan akhiri. Dari anak-anak mungkin Pak dikasih kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya. Apa suara dari Zoom? Iya. Dari orang tua, dari apa? Mungkin anak-anak di aula itu ada yang mau bertanya, Pak. Nah, Bapak Ibu, dipersilakan raise hand biar lebih mudah operatornya melihat. Langsung saja, Ibu, untuk membuka mic-nya. Maksud orang tua itu, Pak, mungkin di anak-anak kita yang ada di aula, ada yang mau bertanya. Ya. Coba mereka maju ke depan. Ya. Terima kasih untuk paparannya pada pagi hari ini. Semoga seperti tahun-tahun kemarin, Ya. ada sekitar 95% yang menyatakan anak saya banget hasilnya. Jadi artinya hasil dari isian anak-anak ini tidak yang ideal, tapi aktual. Nah, bila mana ada 5% yang tidak pas, ya karena memang ini menggunakan alat dan tergantung juga dari isian anak-anak, mungkin nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut melalui EduTrako, supaya bisa ditemukan pengembangan potensi bagi putra putri Papa Mama. Baik, kita akan akhiri, kita akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari silakan duduk, Nak. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam sesi bersama dengan Pak Fidelis, sehingga kami dapat lebih memahami setelah kami membaca hasil yang sudah dikirimkan, sehingga kami lebih mengetahui potensi putra-putri kami, murid-murid kami, sehingga kami boleh bekerja sama untuk mengembangkannya, sehingga anak-anak pun juga memiliki kerelaan untuk mengembangkan potensi dirinya yang sudah dianugerahkan Tuhan. Dan bila mana ada kelemahan-kelemahan, boleh juga disadari dan itu bisa diminimalisir, bisa dikembangkan juga, bisa diperbaiki sehingga pengembangan potensi bagi anak-anak akan lebih maksimal untuk mencapai garis akhir, mencapai tujuannya. Terima kasih Bapak. Berkati Pak Fidelis senantiasa, berkati EduTrako, tim, untuk boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Untuk seluruh Papa Mama, Tuhan memberkati, sehat senantiasa, dalam seluruh tugas tanggung jawabnya, boleh mendampingi dan mengasihi anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Sementara kami yang mendampingi di sekolah, Tuhan berikan kekuatan dan sukacita agar kami boleh terus bersama anak-anak
belajar dan mengerjakan berbagai kegiatan yang mengarahkan kepada kedewasaan dan kemandirian mereka. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita ucapkan terima kasih untuk Pak Fidelis. Anak-anak, 1, 2, 3. Terima kasih Pak Fidelis. Pak Fidelis. Terima kasih Pak Fidelis. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Yunus. Terima kasih Pak. Berkati. Terima kasih Pak Fidelis. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Pak Yunus, saya izin live ya. Baik Pak Fidelis, terima kasih. Ya, Tuhan berkati, sehat selalu. Sehat, Pak.